Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky. Oke, di video kali ini aku mau share kekurangan dan kelebihan dari Poco X6 Pro 5G. Mungkin video ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman yang lagi mending mau beli Poco X6 Pro 5G atau enggak. Oke, pertama kita bahas dulu kekurangan dari Poco X6 Pro 5G. Nah, kekurangan pertama yaitu backdoor HP ini guys, yaitu menggunakan bahan plastik atau silikon polimer. Nah, di satu sisi memang backdoor plastik itu bisa meredam suhu HP ya, suhunya bisa sedikit lebih adem dibanding dengan backdoor berbahan kaca. Namun jeleknya backdoor berbahan plastik dia rawan banget untuk kena jamur atau rawan kena goresan. Dan di sini aku punya satu HP dengan backdoor plastik yaitu Redmi Note 10. Di sini banyak banget jamuran dan banyak banget goresan di backdoor HP ku. Kekurangan yang kedua di bagian suhu. Yep, Poco X6 Pro 5G ini cepet banget panas guys. Kita pakai untuk main game bentar aja, suhunya udah naik. Kemudian saat kita cas Poco X6 Pro 5G ini, suhunya juga cepet banget panas. Dan biasanya panasnya itu berlebih banget. Mungkin karena efek charger 67 watt yang dipakai di Poco X6 Pro 5G ini. Jadinya suhunya cepet banget naik. Oke, kekurangan yang ketiga yaitu slot SIM yang digunakan di Poco X6 Pro 5G ini. Yap, HP ini masih menggunakan dual nano SIM tanpa micro SD. Jadi kita nggak bisa masukin micro SD atau memory card di Poco X6 Pro 5G ini. Ya, walaupun penyimpanan HP ini udah sangat gede banget yaitu 512 GB, namun buat teman-teman yang suka pindah-pindah file atau suka oprek HP-nya, microSD itu adalah hal yang cukup penting banget guys. Misalnya kita ingin pasang custom ROM dan sebagainya, lebih gampang kalau kita pakai microSD atau kartu memori. Kekurangan yang keempat, Poco X6 Pro 5G ini belum support eSIM. Nah, di tahun 2025 ini sepertinya eSIM adalah fitur yang wajib ada ya guys di HP menengah ke atas. Apalagi kalau sebelumnya kita udah pakai eSIM ya guys. Jadi kita harus lanjutin ke HP yang udah support eSIM juga. Karena eSIM tuh nggak bisa disimpan ya guys. Jadi kalau kita pindah HP ya eSIM-nya harus segera ditransfer ke HP yang baru. Oke, dan di Redmi Note 13 Pro 5G dimana harganya sedikit lebih murah ya dari Poco X6 Pro 5G ini, dia udah support eSIM. Ya sayang banget ya guys, di Poco X6 Pro 5G ini dia belum dikasih eSIM ya oleh Xiaomi. Oke, kekurangan yang kelima, Poco X6 Pro 5G tidak ada jack audio. Yap, ini disayangkan banget sih guys. Kalau kita lihat di bagian bawah dan di bagian atas, di sini tidak ada lubang jack audio atau lubang headset. Jadi mau nggak mau kita harus beli TWS guys. Dan sebenarnya aku lebih suka headset kabel ya dibanding TWS, karena saat kita pakai untuk ngedit minim terjadi delay. Kalau TWS dia sering banget delay ya saat kita pakai untuk ngedit di HP. Kekurangan yang keenam, Poco X6 Pro 5G masih ada iklannya. Yap, di beberapa aplikasi bawaan HP seperti aplikasi tema, aplikasi musik, masih beberapa kali aku temukan iklan yang cukup mengganggu. Dan juga di aplikasi bawaan lain seperti File Manager dan lain sebagainya masih sering banget muncul iklan di Poco X6 Pro 5G ini guys. Ya memang sih ada cara untuk mengatasinya, namun kalau iklannya dihilangin secara bawaan itu akan lebih memudahkan pengguna aja. Kekurangan berikutnya yaitu di perekaman video ultrawide Poco X6 Pro 5G ini. Oke, jadi saat kita ingin rekam video dengan menggunakan lensa ultrawide, dia itu mentok di 1080 30 fps aja, belum support sampai 60 fps. Jadi saat kita masuk ke perekaman video dan kita ingin mengubah fps-nya menjadi 60 fps atau kita ingin mengubah resolusinya, untuk perekaman videonya langsung otomatis kembali ke lensa utama ya atau lensa satu kali. Jadi untuk perekaman video di ultrawide dia kurang bagus guys dan kurang stabil menurut saya, tidak seperti lensa utama di HP ini. Oke, kekurangan berikutnya yaitu tidak ada bypass charging. Oke, Poco X6 Pro 5G ini diperuntukkan untuk kebutuhan gaming ya guys. Chipsetnya udah diberikan yang gahar, RAM-nya gede 12 GB. Namun sayangnya HP ini tidak ada fitur bypass chargingnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi fitur bypass charging itu fitur yang akan nge-bypass daya ya dari charger langsung ke motherboard atau ke mesin kita tanpa melewati baterai. Jadinya untuk performanya dia akan lebih bagus dan juga baterai kita akan lebih awet ya saat kita pakai main game sambil ngecas. Oke, itu tadi guys beberapa kekurangan dari Poco X6 Pro 5G. Lanjut kita bahas kelebihan dari HP ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu di bagian desain. Yap, di sini aku suka banget desain dari Poco X6 Pro 5G ini. Apalagi yang varian warna grey seperti ini.
cakep banget. Dan untuk desain kameranya di sini khas Poco, dia gede di bagian atas dan untuk mata kameranya dia juga lumayan gahar guys. Di bagian samping di sini ada tulisan Poco dan ada 64 megapiksel OIS. Oke, untuk desain belakang, depan dan juga samping ini cakep. Aku suka dengan desain Poco X6 Pro 5G ini. Oke, kelebihan yang kedua yaitu di bagian performa. Ya, performa HP ini nggak bisa diragukan lagi karena chipset yang digunakan ini nggak main-main. HP ini dibekali dengan chipset yang sama dengan chipset yang dipakai di Xiaomi 14T, yaitu MediaTek Dimensity 8300 Ultra fabrikasi 4 nanometer. Dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB guys. Yep, untuk dapur pacunya ini udah overkill banget. Dan untuk tipe RAM yang digunakan dan juga tipe memori ini premium punya. RAM-nya pakai LPDDR5X dan memorinya pakai UFS 4.0. Oke, di sini aku juga udah tes performa dengan Antutu. Poco X6 Pro 5G mendapatkan skor 1.300.000-an. Gokil banget. Kemudian aku tes dengan Geekbench 6 dan HP ini mendapatkan skor 1.102 untuk single core dan 3.458 untuk multi core. Lanjut kita lihat kelebihan yang ketiga yaitu di bagian layar. Ya, layar HP ini cakep banget guys. Poco X6 Pro 5G ini menggunakan layar dengan lebar 6,67 inch, panelnya AMOLED tentunya, dan udah memiliki 68 billion colors. Untuk refresh rate-nya ada di 120 Hz, dan buat teman-teman yang suka nonton film atau streaming, layar HP ini udah support HDR10 Plus dan Dolby Vision. Jadi buat nonton ini udah enak banget. Warna yang ditampilkan ini hidup dan detail banget. Kemudian untuk peak brightness ada di 1800 nits. Ya, jadi layar HP ini untuk nonton maraton film, main game, layarnya tuh nyaman banget guys. Oke, kelebihan berikutnya HP ini udah menggunakan under display fingerprint. Ya, fingerprintnya ada di bagian layar. Udah pakai fitur terbaru ya guys di Poco X6 Pro 5G ini. Oke, kelebihan berikutnya Poco X6 Pro 5G ini masih dibekali dengan IR Blaster ya. Ini fitur kecil sih sebenarnya guys. Cuman fitur ini sangat membantu banget. Jadi dengan fitur IR Blaster atau Infrared Blaster ini kita bisa pakai HP kita sebagai remote control. Kita bisa pakai untuk remote AC, kemudian remote TV, remote kipas dan lain sebagainya. Yap, fitur kecil namun sangat berguna banget guys. Oke, kelebihan berikutnya HP ini menggunakan dual speaker atau stereo speaker, dan untuk kualitas audio yang dihasilkan ini lumayan bagus. Untuk powernya ini kenceng banget dan untuk bassnya juga masih kerasa enak guys. Lanjut kita masuk ke kelebihan berikutnya yaitu di bagian kamera. Oke, HP ini menggunakan kamera 64 megapiksel dan udah mendukung OIS atau Optical Image Stabilizer. Jadi kalau kita pakai rekam video di kamera utama Poco X6 Pro 5G ini hasilnya tuh stabil banget guys. Oke teman-teman, ini hasil perekaman video Poco X6 Pro 5G. Di sini aku pakai resolusi 1080 di 60 fps. Ya, kita cobain untuk jalan. Dan kalau aku lihat dari display yang ada di layar HP, hasil perekaman videonya tuh sangat stabil banget ya. Kita pakai untuk jalan seperti ini ya, sangat stabil banget guys untuk videonya. Dan untuk dynamic range ini cukup bagus ya. Kita shoot ke sana. Untuk langitnya di sana kelihatan biru, dan untuk objek yang ada di bagian bawah ini masih kelihatan dengan bagus. Oke, kita cobain untuk jalan guys. Dan hasilnya seperti ini. Yap, kita cobain fokus ya ke objek. Untuk autofokusnya seperti ini, cepat, mantap. Oke. Ya, kita coba shoot ke langit guys, dan wow, langitnya biru banget, cakep banget sih kamera dari Poco X6 Pro 5G ini. Untuk langitnya biru, dan untuk objek yang ada di bagian bawah ini juga masih kelihatan dengan cukup bagus. Oke teman-teman, ini adalah kamera depan dari Poco X6 Pro 5G. Aku menggunakan di resolusi 1080 30 fps. Yap, di sini wajahku kelihatan sedikit lebih halus ya di kameranya. Dan teman-teman bisa lihat untuk langitnya ini masih kelihatan biru, dan wajahku nggak putih gitu ya, maksudnya nggak over exposure. Jadi untuk dynamic range di kamera depan ini juga masih bagus banget. Kemudian untuk kita pakai jalan ini juga masih bagus ya stabilizernya. Jadi kita pakai untuk jalan ini masih stabil banget. Dan buat teman-teman yang lagi cari HP mungkin buat kebutuhan vlogging ya atau kebutuhan video, mungkin HP ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian, karena hasil kamera dari HP ini
lumayan cakep guys. Ya, seperti ini untuk kamera depannya. Dan oh ya, di Poco X6 Pro 5G ini juga ada fitur bokeh ya, atau fitur sinematik. Jadi untuk latar belakang di belakangku ini nanti akan menjadi ngeblur. Ya, kita langsung aja cobain fiturnya. Oke teman-teman, dan ini fitur sinematik atau fitur bokeh di kamera Poco X6 Pro 5G. Yap, di sini aku aktifin f-nya di 3,5 agar tidak terlalu bokeh ya di bagian belakangnya. Kita bisa atur sampai f1, jadi untuk latar belakangnya akan sangat bokeh banget. Di sini aku pakai di f3,5 aja guys, biar nggak terlalu ngeblur ya, atau nggak terlalu bokeh untuk kamera depannya, untuk latar belakangnya sorry. Dan fitur bokeh ini juga bisa kita pakai di kamera belakang ya, atau kamera utama. Cuman hanya untuk objek orang aja guys. Jadi kita nggak bisa pakai mode sinematik ini atau mode bokeh ini untuk objek ya, atau untuk benda atau barang dan lain sebagainya. Kita cuma bisa pakai untuk objek orang aja. Ya, sayang banget. Oke, untuk kamera depan seperti ini guys. Untuk langitnya ini masih kelihatan langitnya ya, nggak putih aja gitu. Untuk dynamic range-nya ini juga masih bagus di fitur bokehnya. Nah, di HP Poco seri-seri sebelumnya biasanya itu memberikan kamera yang ala kadarnya, yang penting bisa untuk ngefoto aja sih menurutku, tanpa memperhatikan hasil jepretannya. Namun beda nih di Poco X6 Pro 5G ini, untuk kameranya dia lebih bagus dibanding seri sebelumnya, dan untuk hasil video yang dihasilkan juga lumayan bagus. Saturasinya pas, detail, dan dynamic range-nya juga cukup luas guys. Oke, kita lanjut ke kelebihan yang terakhir, yaitu di bagian konektivitas atau sinyalnya. Ya, HP ini udah support 5G guys, seperti namanya ya, Poco X6 Pro 5G. Dan di tahun 2024 ini sepertinya udah kewajiban ya guys, kalau HP itu harus support 5G. Karena sekarang tuh udah mulai merata ya untuk sinyal 5G-nya. Ya, walaupun di daerahku masih belum ada sinyal 5G, cuman di beberapa kota besar lain sudah support sinyal 5G. Dan kecepatan sinyal 5G itu gokil banget guys, cepet banget dibanding dengan sinyal yang 4G. Oke, jadi HP ini bisalah dipakai untuk jangka panjang. Oke guys, dan itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihan dari Poco X6 Pro 5G. Ya, semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang masih mendang-mending mau ambil Poco X6 Pro 5G atau enggak. Kalau beberapa kekurangan tadi tidak masalah buat teman-teman, ya kalian bisa ambil aja HP ini. Mengingat HP ini performanya gokil banget. Oke guys, like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.